Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala isrofi anbiya'i wa mursalin. Sayyidina maulana wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya, terutama nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul dalam kajian yang penuh barokah di siang hari ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke jalan yang benar dan kelak kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Sebelum kita mulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dinda, saya akan membawa acara pada siang hari ini. Oke. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita bersama-sama akan menimba ilmu dan memperkuat keimanan dalam kajian dengan tema Jalan Ibu untuk Menuju Surga yang insya Allah akan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Sebelum kita memulai, saya akan memberikan rangkaian acara yang akan kita jalani pada siang hari ini. Pertama, kita akan ada pengenalan program PPPA atau disingkat. Nanti akan ada Mbak Chandra yang akan memberikan sedikit pengenalannya. Kemudian kita masuk ke acara inti kita yaitu penyampaian tausiah yang akan dibawakan oleh Bunda Astri Ivo. Kemudian akan ada sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi ibu-ibu di sini gak usah malu. Saya rasa beliaunya akan ramah sekali. Jadi kita akan ngobrol enak ya. Jadi kalau ada yang mau bertanya, monggo silahkan langsung aja. Kemudian nanti kita juga ada acara penggalangan dana untuk Palestine dan juga terakhir akan ditutup dengan penutup dan doa. Nah, semoga majelis ini bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua dan menambah wawasan keislaman serta mempererat ukhuwah Islamiyah di antara sesama muslim. Oke, kalau begitu kita langsung aja acara kita yang pertama. Mari kita mulai acara ini dengan pengenalan program PPPA akan dibawakan oleh Ibu Mbak Chandra. Ya. Betul. Monggo Mbak Chandra silakan. Cek. Terima kasih Kak Dinda atas sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ibu-ibu? Apakah sudah mulai letih, lesu, lemas? Lihat, sudah makan siang semuanya? Nanti kita makan siang bareng-bareng ya insya Allah. Ya, untuk bunda-bunda sekalian monggo dirapatkan dulu tempat duduknya. Bisa maju ke depan dong, gak usah malu di sini-sini. Betul. Enggak malu ya, kenapa? Maju-maju, biar kelihatan. Nah, biar nggak kosong gitu di depan. Oh, badan nyandar, oke. Gak apa-apa Mbak nyandar, biasa ibu-ibu pegel punggungnya. Iya betul, mumpung ada kesempatan dan ada tiang untuk bersandar. Betul, ada tiang untuk bersandar. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Ibu pengurus, terus Ibu Dinda selaku MC acara kajian Safari Dakwah hari ini dan ibu-ibu yang berbahagia insyaallah. Perkenalkan, nama saya Nirwana Chandra Kasih, saya dari PPPA Darul Quran Cabang Malang. Mohon izin untuk sebelumnya saya mengkoreksi terlebih dahulu bahwa PPPA adalah singkatan dari Program Pembibitan Penghafal Al-Quran gitu, dari PPPA. Jadi PPPA Darul Quran adalah salah satu lembaga amil zakat nasional bunda-bunda sekalian yang salah satu cabangnya ada di Malang. Program utama dari PPPA Darul Quran yaitu mengembangkan program pembibitan penghafal Al-Quran khususnya kepada adik-adik kami mulai dari SD, TK, SD, SMP sampai kuliah. Ada rumah tahfidz tersendiri ya insya Allah bunda untuk belajar menghafal Al-Quran gitu. Dari program yang pertama yang utama yaitu program Tahfizul Quran, saya bacakan sedikit, yaitu merupakan beasiswa Tahfizul Quran Nusantara atau nasional yang dikhususkan untuk santri penghafal Al-Quran di mitra atau rumah tahfidz mitra
PPPA Darul Quran. Kemudian yaitu ada program sosial dan kemanusiaan di mana kita aktif sekali untuk memberikan bantuan-bantuan sosial terutama di bidang kemanusiaan. Kita aktif dalam penyaluran program ke Palestina, ayah bunda sekalian. Kemudian kita juga tanggap bencana, kita ada namanya Sigap Santri Siaga Bencana. Jadi adik-adik kami yang selain belajar Al-Quran, juga belajar untuk sigap terhadap bencana yang ada di sekitar kita. Kemudian ada program pendidikan dan pemberdayaan, yaitu beasiswa daku namanya bunda-bunda. Kemudian ada pelatihan dan pendampingan ekonomi untuk bapak ibu kita pengusaha atau UMKM, kita dampingi untuk usahanya bisa dapat dikembangkan. Kemudian juga ada pendampingan kepada guru dan dai tahfiz. Kemudian ada program dakwah, salah satunya program yang akan kita adakan hari ini yaitu kajian safari dakwah bersama Bunda Astri Ivo. Kemudian kami juga dikhususkan untuk program wakaf dan sedekah produktif di PPPA Darul Quran. Untuk pengenalannya mungkin sesingkat itu saja Bunda Dinda. Ya. Terima kasih atas waktunya ayah bunda sekalian. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Mbak Chandra mohon maaf, ini panitia ini salah nih ngasih PPPA ini apa. Jadi PPPA sebenarnya dia program pembibitan penghafal Al-Quran ya teman-teman semuanya ya. Mohon maaf, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala ya jadi. Yes. Oke. Bencana. Oke, kalau begitu. Terima kasih ya Mbak Chandra ya. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang mau menyalurkan rezekinya, tadi Mbak Chandra sudah ngasih tahu ada banyak program di PPPA Darul Quran Malang. Jadi kalau mau bertanya-tanya, mau infak secara rutin gitu ya, atau zakat bisa disalurkan di sini juga ya berarti ya Mbak? Ada nomor adminnya juga. Di Surabaya nggak ada cabangnya? Ada juga di Surabaya. Oke, kalau begitu. Terima kasih Mbak Chandra. Mbak Chandra akan ada di sini sampai dengan akhir acara kan? Pasti. Oke, siap kalau begitu. Oke, kalau gitu kita langsung aja menuju ke acara selanjutnya. Oke. Siang hari ini, kita akan kedatangan, sudah datang sih sebenarnya ya. Kita kedatangan seorang narasumber yang sangat istimewa, sosok muslimah yang inspiratif yang telah lama dikenal masyarakat Indonesia. Bagi yang mengenal, nanti beliau akan mengenal juga, yang Gen Z kan belum kenal nih. Nah pastinya pengen tahu siapa sih beliau, nah beliau pasti akan bercerita. Baik sebagai public figure maupun sebagai pendakwah yang senantiasa menyebarkan nilai-nilai Islam dengan penuh kelembutan dan keteladanan. Beliau adalah Bunda Astri Ivo, seorang aktris senior yang telah berhijrah dan kini aktif berdakwah di berbagai forum kajian, seminar keluarga, serta media dakwah. Selain dikenal sebagai artis, beliau juga merupakan penulis buku-buku Islami yang menginspirasi seperti Cantik Sepanjang Usia dan Bukti Cintaku Padamu. Mudah-mudahan beliaunya bawa bukunya ya, jadi kita bisa tahu. Dengan pengalaman dan perjalanan spiritual yang luar biasa, insya Allah beliau akan membagi ilmu dan hikmah yang sangat berharga bagi kita semua. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyimak kajian dari beliau hari ini dengan tema Jalan Ibu untuk Menuju Surga. Dengan penuh perhatian agar ilmu yang disampaikan dapat menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari. Kalau begitu kita panggil saja bersama-sama Bunda Astri Ivo. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum. Ini Bunda Astri Ivo, teman-teman semuanya. Tadi saya sudah memperkenalkan Bunda sedikit. Jadi untuk yang seangkatan saya dan ke atasnya mungkin mengenal Ibu, tapi mungkin anak Gen Z itu belum kenal Bunda gitu. Jadi nanti kita kenalan bareng-bareng. Kalau begitu kita sambut bareng-bareng Bunda Astri Ivo. Kayak ini ya, kayak konser kalau tepuk tangan. Iya. Kita bisa takbir, Allahu Akbar. Gitu. Allahu Akbar. Karena kalau tepuk tangan tuh nggak membangkitkan semangat gitu ya. Cuma menghibur, tapi kalau kalimat thayyibah tuh membuat kita tambah semangat, tambah cinta sama Allah.
karena kita mengenal dan memujinya. Yang saya cintai para ulama, para ustadz, para ustazah, asatizah, teman-teman saleh-saleha, ya ayah, bunda-bunda, dan semua yang hadir pada siang hari ini, yang semua insya Allah kita disayang sama Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amal ba'du. Ar-Rahman alamal Qur'an, khalaqal insan alamahul bayan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang begitu mencintai kita. Begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah curah-curahkan yang gak sanggup kita ngitungnya. Dan nikmat yang termewah, nikmat yang termahal. Nikmat yang kita gak bisa beli dengan dunia sama isinya. Nikmat apa, Mas? Sehat. Nikmat? Sehat. Nikmat iman. Itu yang paling mahal. Banyak orang dikasih nikmat sehatnya dipakai maksiat. Kalau maling tuh sehat nggak, Bu? Sehat. Iya, kalau Zionis laknatullah sehat-sehat semua ya. Tapi nggak punya iman. Jadi iman ini bukan sekedar percaya, bukan sekedar yakin, tapi iman ini kita punya ilmu, kita tahu apa yang Allah mau. Karena ibadah itu bukan yang kita mau. Yang Allah mau tuh bukannya sholat, puasa, zakat, haji. Ada orang sholat tapi tinggalnya di neraka. Khusus nerakanya namanya neraka wail. Fawailu lil musholin. Celaka orang yang sholat, dia lalai akan sholatnya, dia gak mau belajar tentang sholatnya. Dia gak tahu apa yang dia ucapkan. Dia tidak mau memberikan makan kepada fakir miskin, kepada anak yatim. Kasih makannya kalau Jumat berkah aja. 6 hari kemudian suruh puasa tuh anak-anak yatim, anak-anak duafa. Ya, sholat tapi dia nggak peduli sama saudaranya. Bahkan ada ibu-ibu yang halul tahajud. Tiap malam sholat tahajud. Sholat tahajud itu kan Allah ingin menaikkan derajat kita. Mahkoman mahmuda, ke tempat yang tertinggi. Tapi ada orang yang sholat tahajud, tapi dia menyakiti hati tetangganya. Lisannya suka menyakiti hati tetangganya, kata Nabi SAW. Nggak ada kebaikan dalam tahajudnya. Dia nggak peduli sama teman kerjanya, nggak peduli sama saudaranya. Dia suka menyakiti hati saudaranya, maka tempatnya di neraka. Maka iman itu kita harus punya ilmu. Teman-teman tahu kan ya, perintah pertama Allah apa, Bu? Apa, Pak? Loh, kok sholat? Iqra. Iqra ini bukan sekadar bacalah, tapi dengan membaca dapat ilmu, itu Iqra. Al ilmu qoblal amal. Kita punya ilmu baru beramal. Jadi amalnya amal soleh. Kalau kita nggak punya ilmu, amalnya jadi amal salah. Nanti banyak orang kecewa. Menghadap Allah bangkrut dia. Yang bangkrut tuh bukan yang perusahaannya bangkrut atau hartanya habis. Yang bangkrut itu kalau dia datang bertemu Allah dengan pahala haji, pahala sholat, pahala puasa. Tapi Allah ambil pahalanya, Allah berikan kepada orang yang dia zolimi. Allah ambil pahalanya, Allah berikan kepada orang yang dia gibahi, dia gosipin. Bedanya gosip sama gibah apa, Mbak? Beda. Kalau gosip tuh digosok makin sip. Maybe yes, maybe no. Kalau gibah itu ngomong yang benar. Itu orang kok gendut banget ya, emang gendut tuh orang. Nah itu gibah. Atau itu orang cerewet banget, memang cerewet. Tapi itu gibah. Ya, jadi kita tahu, kita punya ilmu. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah yang Allah minta bukannya di atas sajadah saja, bukan hanya puasa saja.
Bukan hanya di dalam masjid saja, tapi ibadah yang Allah mau itu mulai dari kita bangun sampai kita tidur, sampai kita bangun lagi, itu semua dalam rangka beribadah kepada Allah. Makanya pagi-pagi tadi Mbak bangun ngapain? Mbak, kan belum suci, begitu bangun ngapain? Hah? Nggak ada yang bersyukur? Alhamdulillahillazi a'ayana bana ma'amatana wa ilaihi nusyur. Ngomong-ngomong, nggak semua orang yang tidur bangun loh. Ada sahabat-sahabat kita yang tidur tapi dia nggak bangun lagi. Karena tidur itu bagi orang-orang yang beriman, dia menjadi ibadah. Orang yang nggak punya ilmu, langsung tidur, pulang kerja capek, langsung ngedubrak tidur, itu nggak dapat ibadah apa-apa. Tapi kalau dia sebelum tidur dia bersuci, dia beristighfar, dia bersalawat, tidurnya itu Allah catat dia dapat pahala khatam Quran, baca surat Al-Ikhlas 3 kali, itu ilmunya. Dia dapat ampunan, dia beristighfar, dia bertaubat. Dia mendapat salawat para nabi, dia bersalawat, dia mendapat syafaat. Dia mendapat pahala haji dan umroh setiap malam. Dengan berzikir subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah, sampai dia tertidur. Jadi tidurnya kalau dia punya usia 60 tahun, 20 tahun dia pakai buat tidur, itu dalam rangka dia beribadah sama. Padahal dia tidur, tapi itu pahalanya begitu banyak, karena punya ilmu. Jadi kewajiban kita sebagai hamba Allah, kita tuh sami'na wa ata'na, dengar dan taat dengan semua perintah dan larangan. Kemudian kewajiban kita sebagai hamba, sebagai anak, walaupun orang tua kita sudah enggak ada, tapi tidak menutup kewajiban kita berbakti kepada mereka. Mendoakan, melanjutkan perbuatan baiknya, menyambungkan pertemanan orang tua kita, dibayar hutangnya kalau kita mampu. Dan berikan hadiah, ya kalau kita umroh kita badalkan umroh, sedekah atas nama mereka. Karena setiap pagi, setiap subuh ada 2 malaikat datang kepada kita setiap hari. Yang satu mendoakan orang yang bersedekah setiap hari, ditunggu sampai pada asar. Yang kedua malaikat melaknat orang yang bakhil, ditunggu sampai asar. Makanya setiap hari enggak ada hari lewat tanpa sedekah, walaupun cuma 10.000. Kenapa? Karena sedekah itu tidak membuat kita jatuh miskin. Sedekah itu Allah ganti bukan sekali, tapi 10 kali, bahkan 700 kali. Di sini nggak ada yang pedagang ya, semua kan petugas ya. Ada pedagang. Kalau pedagang dagang ya Mbak ya. Ada nggak yang punya keuntungan 700 kali lipat? Enggak ada. Hanya Allah yang bisa kasih keuntungan 700 kali lipat. Bunda nggak usah percaya sama omongan saya. Ini kan artis zaman dulu, masa iya sih kasih 700 kali lipat. Bunda buka Qur'annya. Buka surat Al-Baqarah ayatnya ke 261. Baca terjemahannya. Kalau nggak percaya juga, jangan mengaku kita orang beriman. Karena orang yang beriman itu sungguh-sungguh yakin, hakul yakin dan semangat beribadah. Kenapa? Karena fokus kepada apa yang Allah janjikan kepada kita. Bukan berapa tingginya jabatan kita, bukan berapa luasnya rumah kita. Tapi seberapa yakin, hakul yakin Allah akan balas semua ibadah yang kita berikan. Walaupun mengambil duri di tengah jalan. Jadi kalau cabang keimanan, yang pertama itu kalimat la ilaha illallah, yang paling terakhir ke-70 itu mengambil duri di jalan, itu menjadi ibadah buat kita. Maka jangan mengaku orang beriman kalau enggak mau nurut sama apa yang Allah minta. Kenapa? Karena kita ini punya hawa nafsu. Kita punya fujur, fa'alamaha fujuroha wa taqwaha. Qad aflaha man dzakaha wa qad qaba man dasaha. Setiap orang itu punya keinginan, punya hawa nafsu yang selalu mengajak kepada kemungkaran. Wa ma ubari'u nafsi innan nafsa ma'amaratum bisu.
illa marahima Rabbi. Karena nafsu, keinginan selalu ngajak kepada kemungkaran, selalu. Kecuali nafsu yang diridhoi sama Allah. Ini siang-siang gini kan kerja gini enakan kan ngopi-ngopi ya. Tidur-tidur sedikit, kailulah sedikit. Kailulah boleh cuma 10 menit. Jangan 1 jam habis nanti waktunya. Tapi kita memilih datang ke kajian ilmu, duduk di masjid supaya kita Allah tingkatkan derajat kita dengan ilmu yang kita amalkan. Ilmu, jadi nggak pakai amin sih, pakai amal Bu. Biar aminnya tinggi, amin, tapi nggak ada amalnya, ya nggak bisa. Jadi ilmu harus berbuah amal soleh, amalnya nyata. Kenapa? Karena semua kebaikan yang kita lakukan itu buat kita. Ketiga, kewajiban kita sebagai ayah, sebagai ibu, al-ummu madarasatul ula, wal abu mudiruha. Masuk Bun, masuk Bun. Yang mau masuk jangan di pinggir, jangan di pintu. Terbuka luang bagi siapapun yang redo ya. Jadi Bunda jangan duduk di depan pintu, kata nenek berbahaya. Bunda monggo yang di depan pintu masuk. Bun. Bun. Masuk Bun. Ya copot sepatu biar yang lainnya bisa. Dan bahkan duduk di kajian itu Allah ajarkan kepada kita. Dalam soal mujadilah. Ya kalau kita ngaji disuruh berdiri, berdiri. Lapangkan tempat buat saudaramu karena Allah akan lapangkan tempat kita di surga. Barang siapa yang melapangkan tempatnya di kajian, maka Allah akan lapangkan tempat kita di surga. Jadi di pintu itu jangan tempat duduk tapi tempat masuk. Tempat keluar, tempat masuk. Oke, dan gak ngobrol. Ya Bun. 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 Jangan ngobrol ya. Karena kewajiban kita itu enggak mudah, tapi bisa kita lakukan biiznillah dengan pertolongan Allah. Kalau kita lakukan dengan kemampuan kita sendiri, kalau kita bergantung kepada kemampuan kita sendiri, insya Allah susah. Kenapa? Lelah. Tapi kalau orang punya ilmu, dia tahu lelahnya menjadi lillah, dan itu bukan slogan. Lelahnya itu akan hilang, tapi pahalanya nggak akan hilang. Jadi kewajiban kita sebagai orang tua, kita harus tahu kurikulum mendidik anak. Kalau Bapak Ibu belum tahu, buka terjemahan Qur'annya dalam surat Luqman. Allah ajarkan kepada kita, pertama-tama jadi orang tua harus, ada yang tahu nggak? Jadi orang tua pertama harus anak-anak kalau ditanya jawab ya. Kalau nanti gurunya marah. Jadi orang tua harus punya pertama-tama itu punya rasa syukur. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah ajarkan kepada Luqmanul Hakim, seorang yang mendapat hikmah. Ya, kalau kita bersyukur dengan yang sedikit, maka Allah akan tambah nikmatnya. La in syangkartum la azidannakum. Wah ini hafizah semuanya ya, Qur'annya nyambung. Jadi kita sebagai orang tua itu bersyukur dapat pasangan, dapat suami, dapat istri. Yang mana nggak bisa dibeli di toko. Saya punya sahabat usianya sampai sekarang, sampai 60 tahun ya seusia saya. Belum punya suami, padahal soleha, nggak jelek. Ya berprestasi tapi nggak punya suami. Begitu juga ada yang nggak punya istri. Kenapa? Karena pasangan itu pasangan yang baik. Sebagaimana doa ibadur rahman yang kita minta, Robbana hablana min aswazina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Kita minta sama Allah, ya Rabb, karuniakan kepada kami pasangan. Jadi aswaz itu pasangan yang baik. Karena ada pasangan yang buruk. Namanya Imro'ah. Imro'ah Nuh. Pasangan siapa Bu? Istrinya Nabi Nuh. Imro'ah Asyah binti Muzahim. Siapa Bu? Fir'aun. Ibu mau gak punya suami yang ganteng? Mau ya? Yang kaya? Yang koyo mau Bu? Punya istana mau? Namanya Fir'aun.
Nggak mau kan? Maunya suami kita kan? Iya, karena itu rezeki. Jadi aswas. Ada pasangan yang buruk, ada pasangan yang baik. Kenapa? Karena mendidik anak-anak menjadi qurrata a'yun, menjadi permata hati itu butuh pasangan. Butuh pasangan, nggak bisa kita mendidik anak kita tuh sendiri. Apalagi suami bilang itu urusan anak, urusan ibunya. Siapa bilang? Ini bapak yang ngomong begini, bapak yang nggak tahu dia apa yang dia baca itu Quran dan sunnahnya. Karena Al-Quran mengabadikan para ayah yang menasehati anak-anaknya. Sebagaimana Yakub alaihissalam, Luqmanul Hakim, bukannya Ibu Luqman. Jadi para ayah yang memberikan garis besar haluan keluarga. Dan ayah itu berjihadnya biasanya di luar rumah. Kalau bunda-bunda ini sedekah yang utama. Karena perempuan itu diciptakan bukan dari tulang punggung, tapi dari tulang rusuk. Ya, tapi perempuan-perempuan yang membantu perekonomian keluarganya, dia dapat 2 keutamaan. Pertama, dia punya pahala sedekah yang terbaik. Kalau laki-laki menafkahi itu wajib. Itu wajib hukumnya. Dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kalau kita membantu perekonomian keluarga, itu sunnah yang terbaik. Pahalanya pahala yang terbaik, pahala sedekah yang terbaik, dan pahala telah merekatkan hubungan suami istri karena mau berbagi, mau berbagi. Tapi kita harus tahu kewajiban utama kita bukan bekerja, para ibu. Kewajiban kita pertama adalah menjadi imam dalam keluarga, dalam rumah tangga suami kita. Jadi kalau suami kita itu imam dalam keluarga kita, kalau kita pemimpin dalam rumah tangga suami kita. Karena para ayah itu bekerjanya biasanya tuh di luar rumah. Perginya masih gelap, pulangnya udah gelap. Makanya kewajibannya itu ketika sebelum sholat subuh, bapak-bapak harus bangunkan anak-anaknya. Ada penelitian, ini penelitiannya saya ada di ASA, di Aliansi Selamatkan Anak Indonesia. Secara emosional, secara mental, anak-anak yang dibangunkan para ayah ketika dia buka mata, yang dilihat ayahnya, mereka punya satu kekuatan mental. Kenapa? Mereka punya sosok pahlawan yang ada menerima mereka apa adanya, bukan ada apanya. My daddy is my hero. Dia punya sosok pahlawan. Begitu juga anak perempuan kita. Kalau anak perempuan kita yang bangunkan ayahnya, pertama kali yang dilihat itu para ayah, maka dia punya sosok laki-laki yang amat mencintai dia. My daddy is my first love. Jadi dia gak gampang dicolak-colek orang. Kenapa? Karena dia punya sosok laki-laki yang mencintai dia dan siap memberikan nyawanya untuk orang yang menzolimi dirinya. Itu para ayah. Dan kemudian ayah bekerja keluar rumah. Kita ini mendapat pahala yang terbanyak. Ya, walaupun kita bekerja, kita tetap punya kewajiban. Kewajiban kita tidak akan terhapus dengan pekerjaan kita. Maka siapkan orang yang menjadi mata kita. Ibu-ibu bekerja itu harus punya tangan yang bisa menjadi tangannya. Harus punya mata yang menjadi matanya. Harus punya kaki yang menjadi kakinya. Artinya orang kepercayaan yang dia serahkan buah hati mereka. Ibu kalau punya berlian 10 karat. Kalau punya berlian 10 karat, berani enggak menitipkan pada tetangga? Berani, Bu? Sama orang kepercayaan berani enggak, Bu? Berani, Bu? Gimana dengan buah hati kita? Ini investasi akhirat kita. Yang mana nanti kita nggak bisa lagi ibadah, nggak bisa lagi ngaji, nggak bisa sholat, nggak bisa bekerja. Tapi ada satu amalan yang terus mengalir kepada kita, salah satunya doa dari anak-anak yang soleh. Jadi para ibu bekerja tetap punya kewajiban mendidik anak-anaknya. Tapi jangan punya rasa bersalah. Biasanya ibu-ibu bekerja itu kalau pulang kerja tuh manjain anak-anaknya karena mau bayar hutang, mau bayar kesalahan. Selama ini kan gak ketemu sama anak-anak, ya wes boleh aja, ora iso.
Nggak bisa. Kenapa? Karena mereka itu bukan milik kita. Anak-anak kita itu punya pemilik, namanya Allah. Maka pertama, kita sebagai ibu, sebagai orang tua, sebagai ayah harus mampu mengenalkan anak-anak kita kepada penciptanya. Tak kenal maka ta'aruf. Kenalkan, yang punya dirimu itu namanya Allah. Ya, bukan kita ini cuma orang tua dan punya banyak keterbatasan, Ibu. Dan jangan sekali-sekali kita, ayah, ibu, ya, menjadi penghalang cita-cita anak-anak kita. Jangan sampai, na'udzubillah. Anak kita mau sekolah di Amerika, mau sekolah di Kairo, jangan bilang siapa yang bayar nanti sekolahnya. Siapa yang bayar, Bu? Allah. Kalau kita bayar sendiri, ya harus jadi direktur. Dan kalau jadi direktur, belum tentu anaknya mau. Kenalan saya tahu orang bekerja di sebuah bank dunia. Itu anaknya bisa kuliah di mana saja. Tapi dia bilang, "Mom, school is not for me. Tempat saya bukan di sekolah," kayak gitu. Jadi kalau anak kita mau sekolah itu Masya Allah luar biasa, itu rizki itu Ibu. Gimana caranya untuk mendapat pertolongan Allah? Kuncinya tolong yang di bumi. Sekolahin yang di bumi. Cinta sama yang di bumi, itu kuncinya. Boleh nanti nggak, Bu? Bun? Udah selesai bagi-baginya? Udah. Nanti ya, Bu ya? Boleh nanti, Bu? Insya Allah kebagian. Kalau nggak kebagian namanya nggak rezeki. Karena apa yang sudah ditakdirkan buat kita nggak akan meleset, Bu. Nggak usah takut. Apa yang sudah ditakdirkan buat kita nggak akan kita dapat. Walaupun kita ngantri paling depan. Ya Bu ya, itu ilmu. Supaya apa? Supaya kita nggak stres. Supaya kita diberi kekuatan sama Allah. Karena ini penting. Jadi orang tua itu nggak harus punya banyak uang. Tapi harus punya ketakwaan. Karena takwa ini kunci orang-orang yang berhasil. Dan lagi-lagi bukan karena status sosialnya, bukan karena jabatannya, bukan karena hartanya ya, bukan karena ilmunya yang banyak. Ilmu yang banyak tapi harus bermanfaat. Jangan sampai ilmu yang banyak tapi nggak bisa bermanfaat, artinya tidak bisa diamalkan. Nah kita sebagai orang tua yang biasa-biasa saja, saya mau berbagi sama ayah bunda. Anak saya yang pertama sekolahnya di Swedia, Ibu. Jauh paling utara buminya Allah. Sampai master di sana. Yang kedua, anak saya tuh kuliah di Jepang, dia disemayangkan di Jepang, paling timur buminya Allah. Yang nomor 3 yang paling kecil itu sekolah di UI di Depok. Tiga-tiganya siapa yang kuliahin, Bu? Allah. Kuncinya sekolahin yang di bumi. Kuncinya cintai yang di bumi. Karena kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, Allah bilang kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, aku mencintai dia." Dan malaikat Jibril bilang kepada para penduduk langit, "Wahai penduduk langit, Allah mencintai si fulana, Allah mencintai si fulan, maka cintai dia." Kalau Allah dan penduduk langit udah cinta sama kita nggak perlu apa-apa lagi. Kita hanya menyempurnakan ikhtiar ibadah kita sampai kita bertemu dengan Allah. Jadi jadikan semua kegiatan kita itu ibadah kepada Allah lillah. Dan niat itu bisa diluruskan, Ibu. Kalau dulu mungkin kita menikah supaya bahagia gitu, Bu ya. Ternyata setelah 10 tahun menikah, sampai jam berapa? Sampai jam 12, tapi kita nanti ada Q&A, Bu, ada tanya jawab sama ibu-ibu di sini. Di sini ya? Boleh. Sampai jam jam 12.45 kita Q&A ya, Bu. 12.45. Oke, baiklah. Jadi jangan pernah mengandalkan kemampuan kita sendiri. Minta pertolongan Allah. Jangan bergantung kepada kemampuan kita. Oh tenang, gaji saya tuh 2 digit. Tenang, kamu kuliah di mana, Ibu akan sekolahin. Oh tenang, saya tuh profesor, doktor, ilmu saya banyak. Tanpa pertolongan Allah.
Jadi harus punya ilmu, harus punya amal nyata. Jadi ilmu itu bermanfaat kalau kita amalkan. Makanya kita bermunajat, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Rabb, karuniakan kepada kami itu ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalin. Kalau kita hakul yakin, kita yakin walaupun nggak ikhlas. Kenapa? Karena ikhlas, sabar itu harus dipaksakan. Karena kita tidak lahir dalam keadaan soleha. Kita tidak lahir dalam keadaan soleh. Kita dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Siap untuk taat, tapi ada fujur tadi, ada keinginan-keinginan. Ada profesor dokter iblis yang bikin kita ragu. Udah, jangan begitu. Nanti kamu nggak bisa loh. Kamu pasti nggak cukup loh. Nanti kamu akan bikin kita ragu. Itu cuma kerjaannya iblis. Tapi dengan pertolongan Allah, walaupun kita nggak suka, kita lakukan apa yang Allah suka. Itu kuncinya. Jadi kalau kita ingin dicintai sama Allah, cinta yang di bumi dan punya amal-amal nyata. Dan saya ingin mengajak ayah bunda semua untuk langsung mengamalkan ya bagaimana kita meraih cintanya Allah dengan memberikan komitmen terbaik kita buat Palestina. Seperti kita tahu Palestina sudah gencatan senjata ya bunda ya. Tapi kita tahu siapa yang berjanji. Yang Al-Quran sudah mengabadikan. Ya orang-orang yang kalau berjanji dia khianat. Diberi amanah, dia tidak jalankan. Kalau ngomong, kerjaannya bohong. Kita sudah tahu itu siapa. Dan Allah sudah pernah jadikan mereka kera yang hina dalam Al-Quran. Jadi kita butuh pertolongan Allah dengan membantu saudara-saudara kita di Palestina. Alhamdulillah kemarin bulan Agustus semua infak-infak yang terkumpul sudah kita berikan kepada para pengungsi di Yordan dan langsung diberikan kepada pengungsi pada saudara-saudara kita di Gaza lewat udara. Jadi salah satunya Darul Quran mendapat izin dan dengan lembaga-lembaga yang lain untuk memberikan bantuan langsung kepada saudara-saudara kita di Gaza dengan udara. Karena kalau lewat darat itu banyak dijarah dan tingkat harga itu semakin tinggi. Di sana Bu, 1 kilo ayam ya, bukan 1 ekor ayam, itu harganya kurang lebih 500.000 itu. 1 liter beras di sana tuh 800.000. Jadi mereka masih butuh bantuan kita, butuh perhatian kita, butuh kasih sayang kita, dan kita jangan kendor. Jangan hilang semangat kita untuk memberikan semangat kepada saudara-saudara kita di Gaza. Karena saya tahu di sini kan tanggal tua ya, muka-mukanya muka-muka masalah semua nih kelihatannya ya. Penuh masalah ya Bu ya, sama kayak yang ngomong. Karena saya juga orang tua yang sama seperti Bunda, orang tua yang bisa-bisa saja. Tapi ada jalan keluarnya, kita bisa memberikan bantuan kepada mereka lewat komitmen. Apa itu komitmen? Kita janji sama Allah, enggak janji sama makhluk. Untuk apa? Mungkin kita menyisihkan sebagian rezeki kita. Kalau Bunda mau jadikan sedekah subuh, boleh setiap subuh. Kalau Bunda mau jadikan sedekah Jumat, boleh jadi Jumat berkah. Kalau para ayah mau sebulan sekali pas gajian, boleh sebulan sekali. Tapi karena kita punya kewajiban, kita tahu bahwa setiap subuh itu ada malaikat yang mendoakan atau melaknat kita, maka kita jadikan sedekah subuh kita. Berapapun jumlahnya, nggak ada minimal, nggak ada maksimal. Nanti Bunda boleh datang ke depan, ada para relawan di sini yang mencatat. Jadi hari ini Bunda nggak berinfak tapi mendaftar. Mendaftar saya akan berinfak ya Bun ya. Nanti kapan? Kalau saya punya. Nggak ada ikatan apa-apa, nggak ada kewajiban apa-apa karena ini bukan jual beli. Jadi misalnya contohnya saya mau berkomitmen, saya mau udah setahun 5 juta. 5 juta itu kan banyak ya Bun ya. Tapi kalau kita cicil sebulan 500.000 boleh nggak? Boleh. Seminggu boleh nggak 100.000? Boleh. Selama setahun kita berkomitmen. Kalau sebelum setahun kita udah wafat, nggak jadi hutang. Kenapa? Karena ini bukan jual beli. Jadi ini kalau saya jadikan sedekah bulanan. Dan bisa kita hadiahkan untuk orang tua kita. Misalnya bulan ini, minggu ini ayah kita. Minggu depan ibu kita. Minggu depannya lagi mungkin pasangan kita yang sudah mendahului atau anak-anak kita yang sedang magang, yang sedang di pondok pesantren, yang sedang merantau. Ya kita bisa hadiahkan, kita berwasilah dengan sedekah kita untuk anak-anak kita ya Rob, jaga mereka. Mudahkan mereka mencintai Quran, mudahkan mereka menghafal Quran. Jadi kita bisa bersedekah untuk saudara-saudara kita yang sangat memerlukan. Karena jangankan masjid yang nyaman seperti ini,
Tenda-tenda pengungsian tuh di sana sudah dihancur luluh lantakan dengan Zionis laknatullah. Jadi jangan kendor cinta kita untuk kita tunjukkan kepada saudara-saudara kita di Gaza. Bunda boleh maju ke depan atau ayah, bukan untuk ria, tapi ketika perang Tabuk tuh jauh dari Madinah, itu para sahabat sekaliber Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya itu datang ke depan bersedekah dengan seluruh harta mereka di hadapan orang, bukan buat ria tapi untuk beramar ma'ruf. Sampai-sampai Rasulullah SAW bertanya, apa yang kamu tinggalkan untuk anak dan istrimu? Dan mereka menjawab, Allah dan Rasulnya cukup bagi mereka. Itu orang-orang yang yakin. Makom kita memang tidak seperti beliau, rahimahullah, tapi kita punya semangat bersedekah dan minta pertolongan Allah dengan cara menolong saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan perhatian dan dukungan. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Bunda ya, di sini siapa? Ayah atau bunda yang mau berkomitmen buat Palestina? Ada? Monggo, bunda berani maju ke depan nggak bun? Berani dong. Berani ya? Nggak takut dibilang ria? Kenapa? Nggak takut dibilang ria? Enggak ya, bismillah jadi kucuran pahala ya. Dan hari ini nggak ada ria, hari ini kita menyemangati karena orang yang maju dapat pahala ngajak. Karena barang siapa mengajak pada kebaikan, dia dapat pahala mengajak dan pahala sedekah. Foto kita abadikan. 1, 2, 3. Mbak siapa? Mbak Dinda. Mbak Dinda udahlah jadi MC ngangguin kita dan menyemangati pertama kali kita untuk bersedekah buat Palestina. Dan ada kenang-kenangan ya dari BPPA, Masya Allah. Ya sakila khairan. Baik. Ada lagi bun, teman-teman? Halo lagi, para Pak. ayah. Ibu silakan. Ayo Langsung bun, maju. maju bun. Langsung Kita langsung bakar semangat teman-teman kita hari ini nggak ada ria. Hari ini bukan jumlah nilai dan nominal, nggak ada minimal, nggak ada maksimal. Tapi kita menunjukkan, kita paksa diri kita punya amal-amal yang istiqomah. Ya bunda ya, sakila khairan bun. Bisa leluasa waktunya, jumlahnya, kapannya. Pokoknya kita ada, kita semangat, kita bisa berikan kepada saudara-saudara Palestina. Oke. Dan sekarang waktunya kita tanya jawab ya kalau ada yang berkenan. Sembari teman-teman di sini kita waktunya tanya jawab. Ada Bu Asri di sini, Bunda Asri Ivo. Nah, mungkin sebelum kita mulai saya mau tanya jawab nih. Sederhana aja sih, Ibu Ya silakan. Ada yang mau tanya, yang mau Ada yang mau curhat, tanya? atau mau kasih tambahan juga boleh. Ada? Monggo, silakan. Oh silakan bun. Sebentar mic-nya saya cari dulu. Ini Ada bunda mic-nya atau, mana tadi? atau calon bunda ini? Nah, silakan. Berdiri Mbak biar bundanya kelihatan. Boleh, nah, boleh. Kasih tahu namanya siapa? Tes, pakai ini aja bisa. Ini. Ditukar aja. Nah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna, Bunda. Izin bertanya, bagaimana caranya agar kita selalu bisa senantiasa berhusnuzon ke Allah Subhanahu wa taala? Berhusnuzon Berhusnuzon. baik. Ini pertanyaannya bagus deh Bun. Halo Ibu, Mbak, yuhu. Masih ada di sini ya? Sebentar lagi deh kita akan gunakan waktu sebaik-baiknya karena saya tahu pasti tugas sudah menanti ya. Gimana caranya supaya kita berhusnuzon sama Allah? Bunda lihat deh, ketika kita di alam rahim ibu kita nggak punya apa-apa, kita tetap hidup sampai sekarang. Kemudian Allah berikan kita kesempatan untuk hidup. Lihat deh, kita punya apa dulu? Nggak punya apa-apa, tapi sekarang apa yang kita miliki? Ya, dan Allah itu bagaimana cara kita berhusnuzon? Kita harus mengenal Allah. Namanya ma'rifatullah. Cari ilmunya, gimana supaya kita mengenal Allah. Bukan hanya menghafal nama-nama dan sifat-sifatnya yang agung. Kita kan sudah hafal ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin. Kita udah tahu Allah yang namanya Allah itu yang maha ngasih sama kita. Kalau itu terbaik buat kita, Allah kasih. Saya menganalogikan cintanya Allah itu, cintanya kita sama anak. Bunda sudah punya anak? Belum ya. Nanti, tapi Bunda punya ibu ya. Tanya sama orang tua kita, bagaimana cinta kita sama anak kita? Kita nggak mau anak kita sedih, kita nggak mau anak kita terluka. Makanya ketika dia balita, walaupun kita cintanya selangit sedunia, nggak bakalan kita kasih tuh pisau yang dia minta. Kenapa? Karena kita nggak mau anak kita terluka. Nah kadang-kadang kita itu suka suuzon karena kita pikir kita itu tahu itu terbaik buat kita. Padahal yang baik itu menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Dan Allah itu lebih sayang sama kita daripada orang tua kita. Jadi analogi yang simpel itu cinta orang tua sama anaknya. Atau cinta kekasih kepada kekasihnya itu kan rela mati bersama, semua buta, tapi itu makhluk, itu ciptaan. Jadi kita bisa ngebayangin bagaimana cintanya sang pencipta. Ibu kan pasti punya rasa cinta sama suami, sama saudara, rasa cinta itu cinta yang Allah berikan cuma 1%, cuma 1% dari 99 namanya yang agung. Jadi bagaimana supaya kita tidak suuzon, harus kenal sama Allah, kenal sama Ar-Rahman, kenal sama Ar-Rahim, kenal sama Afun Karim, orang zat yang yang maha memaafkan kita. Jadi dengan kekuatan itu kita sadar, kita merasakan kasih sayangnya Allah. Ya Bunda ya, jadi bagaimana cara supaya tidak bersuuzon, punya kemampuan ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya Bunda ya, jadi Iqra itu wajib hukumnya. Thalabul ilmu faradatun ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi orang-orang muslim. Karena kalau nggak menuntut ilmu kita nggak tahu apa-apa. Oke? Baik. Ada lagi? Waktunya masih ada ya? Masih ada. Ada lagi yang mau bertanya atau mau curhat juga boleh. Mbak Yasmin, monggo. Ada yang mau, monggo silakan Mbak Yasmin. Para bapak juga boleh loh kalau mau nanya atau mau menambahkan. Assalamualaikum Bun, saya dengan Yasmin. Saya mau mungkin saya lebih dimantapkan hati saya. Alhamdulillah kan tahun ajaran ini saya memasukkan anak saya di pondok. Jadi di Niyah ya, masih SMP. Cuman kemarin tuh sampai sekarang tuh sebenarnya ada pergolakan di hati saya bahwa konsep ataupun pilihan yang saya ambil untuk memondokkan anak saya ini itu benar atau enggak. Kadang ada beberapa yang sempat komen gitu loh, kok kamu tega ya gitu ya. Karena saya berpikirnya adalah saya dangkal dalam ilmu agama gitu ya. Tapi saya juga punya harapan besar untuk anak saya gitu ya. Bahwa dia lebih baik jauh daripada saya. Dan saya memang terus terang waktu untuk mendampingi anak saya itu kurang gitu ya. Jadi pertanyaannya apakah salah ya? Lebih mungkin memantapkan hati saya gitu bahwa mungkin pilihan saya ini
apakah memang dari sisi Bunda Baik. seperti apa? Kalau kita menyekolahkan, mendidik anak-anak kita itu bukan datang dari pilihan kita, tapi dari pilihan anak-anak kita. Jadi kalau selama dia hak bahagia, selama dia kooperatif nggak masalah. Kalau kita mau memondokkan anak kita, ada baiknya kita sosialisasikan dahulu, kita kenalkan dahulu, kita ajak dulu anak kita visit supaya dia bisa punya gambaran. Kalau dia happy, nggak ada isu. Kebetulan memang anaknya yang minta sih dari Masya kelas 5 Allah, SD. kalau udah nggak ada masalah. Ya Bunda laki, Bunda punya rezeki. Tapi nggak semua anak kita tuh mau dipondokkan. Ya, dan tidak semua ibu tuh mampu sekuat Bunda. Ya, walaupun bekerja, tapi dia nggak mampu jauh-jauh dari anaknya. Jadi buat Bunda itu insya Allah ya nggak ada lagi yang dikhawatirkan. Anaknya senang, Bunda ingin punya cita-cita yang mana itu baik buat Ananda. Jadi insya Allah berkah Bunda, bismillah. Dan insya Allah nanti akan jadi yang memberikan mahkota buat Bunda di yaumil akhir kelak. Baik. Ada lagi? Ada lagi? Ibu-ibu, pertanyaan, monggo. Para ayah ada? Mas ada yang mau nanya Mas? Monggo. Bapak-bapak, Bapak-bapak boleh loh, Nggak usah walaupun di malu-malu. balik tirai. betul. Semoga terdengar. Nggak ada ya malu-malu. Mungkin terakhir ya? Ya. Dinda yang mau tanya ya? Sebenarnya saya tanyanya sederhana sih. Iya, tapi kan manis ya. Bunda ini tadi kan menyebutkan bahwa Bunda usianya 60 tahun ya. Tapi saya ngelihat sosok Bunda itu Oh, jauh lebih bukan muda. 6 tahun, saya 16 tahun. 16 tahun ya. Iya, Nah, kebalik tapi ya. resepnya Bunda bisa awet muda itu seperti apa sih? Mungkin bisa dicontoh ke kita semua. Iya, perempuan itu kan dia kan yang bisa bawa keluarganya masuk surga sebelum masuk surga. Di mana? Di rumah kita. Baiti Janati. Jadi Baiti Janati ini isinya bukan nenek lampir ya Bun. Nggak ada alasan karena kerja nih capek nih pulang bau minyak angin, enggak. Ya kalau gak ada uzurnya jangan pakai minyak angin, pakai minyak wangi. Ya, wabil khusus kepada yang punya keluarga, yang punya suami. Jadi ada hak tadi, ada hak Allah, ada hak orang tua, ada hak keluarga, hak anak-anak, ada hak diri kita sendiri, namanya me time. Me time. Me time. Karena perempuan itu kalau sudah jadi ibu, sudah jadi istri, itu makhluk paling sibuk di dunia. Sibuknya mulai dari terbit matahari sampai terbenam mata suami. Jadi dia harus cantik, seger dan bugar. Pertama, kita harus tahu nih jenis kulit kita seperti apa. Jangan latah gara-gara Mbak Dinda kinclong pakai krim apa. Buru-buru kita beli, nggak taunya nggak cocok sama kita. Jadi punya ilmu kita nih jenis kulitnya apa. Apakah kering, berminyak atau kombinasi. Kedua, kita harus tahu yang halal. Ya, alis nggak boleh disulam-sulam. Yang sulam tuh baju, ya. Jangan rambut disetrika, ya disuntak-suntik. Jadi Allah berfirman nggak boleh merubah-rubah ciptaan Allah. Tapi kan cuman dibotok, cuman ini agak naik, itu namanya merubah. Kalau dia tetap turun ya itu nggak merubah. Kalau memberikan nutrisi, merawat itu harus bentuk rasa syukur. Nah saya cari tahu, saya kasih pelembab, saya kasih tabir surya. Karena ibu saya ini ngajarin, ibu saya tuh dulu belajar kecantikan, rajin air putih yang banyak. Jangan kesel ya dibilang sumber kecantikan apa sih? Salah satunya minum air putih waktu bangun tidur. Jangan kesel, emang itu bukan hoax. Benar berarti. Itu secara nanti Bunda baca jurnal, cari di ilmu pengetahuan. Benar nggak sih air putih itu membuat kulit kita glowing? Benar. Tapi minumnya jangan dingin. Bangun tidur, minum air hangat atau minum air putih, segelas 2 gelas. Ya segelas minum, begitu kita sholat, mau subuh minum lagi, jadi pelan-pelan tuh minumnya. Terus karena saya usianya sudah lanjut, ya saya kasih serum. Ya saya punya serum. Serum sekarang itu banyak serum juga yang salah satu boleh sebutin merek ya? Boleh. Ya. Boleh. Bisa Itu kita Wardah salah satu perusahaan paragon yang salah satu terbaik di dunia. Ya, Karena dia mengutamakan halal, itu salah satu serumnya bagus itu. Bunda yang udah di atas 30 tahun boleh pakai serum, nggak cukup pakai lotion. Dan yang paling penting apa Bun? Jangan tidur dengan muka dan hati yang kotor. Kalau kita capek, jangan lupa bersihin.
Sekarang banyak tisu pembersih, pakai tisu cuci muka sebelum wudhu. Ya, kasih pelembab. Terus apa? Waktu bersihin muka tuh kita kan ngaca. Coba pikir, mulut ini udah ngomong apa? Mata udah memandang siapa? Itu penting. Jadi namanya inner beauty. Inner dan outer itu harus sama-sama diberikan haknya. Itu kuncinya. Jangan pernah tidur dengan muka dan hati yang kotor. Banyak-banyak syukur. Syukur tuh bukan hanya memuji Allah. Alhamdulillah ya sesuatu, bukan. Itu baru memuji Allah. Memuji Allah itu menggunakan nikmat yang Allah berikan di jalan taat. Ini nikmat dikasih kulit yang bersih, nggak panu, nggak kudis, nggak ada kurap. Ya, kita beri nutrisi, kita jaga kebersihannya. Ya, kita berikan yang terbaik, tapi dari dalam juga jangan dilupakan. Jadi dari dalam memancarkan. Terus yang penting lagi olahraga, karena kita kan tadi kan sibuk ya, apalagi bunda-bunda bekerja, duduk, jangan malas olahraga, ya kan udah nyapu, udah ngepel, itu belum olahraga, itu baru menjalankan aktivitas, ya stretching supaya nggak, ya pokoknya harus jogging kecil, ya jogging jalan kaki. Terus saum, kalau nggak safar, kalau nggak sakit, nggak ada uzurnya saum. Senin, Kamis. Kenapa? Waktu saum itu waktu yang sangat dekat sama Allah. Saya tuh kalau wudhu Ibu, saya minta sama Allah, ya Allah berikan cahayamu, ya tundalah keriputnya gitu, hilangkanlah nodanya. Terus kalau tangan, sucikanlah dari hal-hal yang menyakitkan, mengambil yang bukan hak. Ya kuping, mungkin kita nggak gibah tapi kita terdengar gibah, ya harus sucikan, itu mensucikan. Kita tuh nggak ada yang suci, tapi Allah sayang kepada orang yang suka mensucikan diri kita. Tapi itu continue terus menerus. Ya bahkan saya dari SMA ya, dari kecil tuh saya pakai produk bayi itu. Produk bayi itu untuk membersihkan muka. Nanti dengan berjalannya waktu baru produk-produk yang untuk orang dewasa. Jadi sejak bayi saya pakai merek Johnson tuh, dulu kan buat bayi itu saya pakai Johnson. Jadi lembab, nggak kotor. Karena saya dari kecil kan, dulu kan artis ya. Itu pasti kan dikasih bedak, kasih apa, dikasih foundation supaya lampunya nggak terlihat seperti tembok di wajah kita. Pasti kan ditempel-tempel bedak supaya nggak kayak tembok. Jadi itu pasti mesti saya bersihinnya pakai Johnson, pakai lotion, bersihin gitu. Jadi mukanya tuh tidurnya kenyal. Itu udah sadar diri dari kecil, karena dari kecil itu udah bekerja. Dan jangan lupakan doa ya. Doa bercermin, terus doa minta sama Allah. Karena kita minta sama dokter kecantikan nggak boleh sama Allah. Minta sama Allah aja. Mudah bagi Allah bikin kita langgeng. Tapi juga disayang sama Allah. Ngapain cantik ya, cantik, mewah, disayang masyarakat, bertabur permata, bangsawan. Tapi kata Allah, dia adanya di neraka. Mau gak siapa? Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Cantik, jelita, disayang sama masyarakat. Pokoknya kalau ngeliatnya tuh keren banget, kayak cebadai deh. Tapi kata Allah, dia tempatnya di neraka, na'udzubillah. Ya jadi selalu kaitkan nikmat Allah ini kepada pemiliknya. Ya nanti kalau udah punya usaha tetap gak sesuai dengan harapan, ya ini yang terbaik buat kita. Jadi belajar redo. Gitu Bun ya, semoga bermanfaat. Bunda-bunda yang belum mau maju ke depan karena gak biasa sedekah di hadapan orang. Biasanya sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri gak pernah tahu, saya malu maju. Gak apa-apa, nanti langsung kepada para relawan yang masih ada di sini. Jangan sia-siakan kesempatan ini, jangan pikir harus banyak ya Bun ya. Ya allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian kehidupan mau lihat siapa yang paling bagus amalnya, bukan siapa yang paling banyak. Jadi jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan ini. Boleh segera daftar, boleh mingguan, boleh bulanan, boleh 2 pekanan, boleh 2 bulanan, terserah ke lapangan dan keyakinan kita, gitu Bunda ya. Bermanfaat gak sih Bun? Bermanfaat. Benar. Apanya bermanfaat coba? Di review. Apanya? Apanya yang bermanfaat Bun? Ilmu apa? Ilmu, bukan ilmu kudu ya. Ilmu apa Bun?
Ini kalau saya ngaji sama ustaz saya di review. Ketahuan mana yang ngobrol, mana yang nyimak. Bermanfaat apanya yang manfaat gitu, galak itu gurunya ya. Supaya nempel tuh ilmunya, pulang nanti pulang kerja bisa berbagi sama teman, sama saudara, sama suami di rumah. Semoga bermanfaat ya Bun ya. Dan karena yang paling banyak, kamu pasti paling banyak salah ya. Dimaafin ya Bun. Mas maafin ya Mas. Ya. Bu, maafin ya. Ya. Nah gitu baru lega saya. Karena saya kan musuh yang jangan duduk depan pintu. Gak boleh ngobrol. Gak boleh bagi-bagi minum. Itu kalau ngaji itu begitu adabnya Ibu. Kita itu bisa ngamalin ilmu kalau kita punya adab menuntut ilmu. Cuma kadang-kadang kita suka lupa ya. Makanya diingetin sama ibu gurunya. Redo ya Bu ya. Maafin ya karena kita kepengennya bermanfaat. Bukan yang sia-sia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.